Oke, selamat siang untuk kawan-kawan semua. Jadi sebelumnya terima kasih untuk kedatangan kalian dan juga dosen mata kuliah sejarah budaya Islam atas tarik dan ikatan fisik. Jadi di sini kami kelompok 3 ingin menjelaskan atau mempresentasikan tentang Islam di Andalusia. Dan sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator, nama saya Terus Pakai Doan dengan NIM 23070609. Saya Yunus Kari dari UT dengan NIM 019. Saya Ibrahim Fidamanik dengan NIM 075. Saya Indah Tambubolon dengan NIM 085. Oke, untuk materi pertama yaitu penjelasan tentang Andalusia sebelum masuknya Islam akan dijelaskan oleh Raisa. Andalusia sebelum masuknya Islam semenjak berada di bawah kerajaan Romawi. Bangsa Romawi menguasai Islam pada tahun 133 Masehi dan pada masa ini juga masuk pula sejumlah besar golongan Yahudi. Suku-suku Vandal pada abad ke-7 dapat menyerang bangsa Romawi. Sejak itu nama Spanyol berubah menjadi Andalusia, yaitu menuju bangsa Vandal. Bangsa Arab kemudian menamai dengan nama Al-Andalusia yang lebih dikenal dengan nama Andalusia. Pada awal abad ke-6 tahun 507 Masehi, suku-suku Dacia Bangsa dapat pula menyerang Spanyol dan mereka mengusir bangsa Vandal ke Afrika. Bangsa Dacia kemudian dapat berhasil mendirikan pemerintahan yang kuat di Andalusia dan beberapa bangsa tersebut menjadi bangsa yang lemah akibat banyaknya penderitaan yang dialami oleh penduduk. Karena tidak tahan akan banyaknya penderitaan, para penduduk berulang kali melakukan pemberontakan. Tetapi upaya mereka gagal dan hanya menyebabkan rumah-rumah mereka hancur rata. Kembali ke Bapak. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Dikran. Baik, materi selanjutnya Andalusia sebelum masuknya Islam. Pada materi selanjutnya masuknya Islam di Andalusia. Islam masuk ke Spanyol. Awal masuknya Islam di Spanyol terjadi pada masa Khalifah Al-Walidiyah. Itu khalifah dari Bani Umayyah pada tahun 705 sampai 715 Masehi yang berpusat di Damaskus. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikan sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Penguasa sepenuhnya atas Afrika Utara itu terjadi di zaman Khalifah Abdul Malik pada tahun 685 sampai 705 Masehi. Khalifah Abdul Malik mengangkat Hasan ibn Nu'man al-Ghassani menjadi gubernur di daerah itu. Pada masa Khalifah Al-Walid, Hasan ibnu Man sudah digantikan oleh Musan ibnu Nusair. Islam masuk ke Spanyol dalam dua gelombang. Pertama pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 710 sampai 712 Masehi. Kedua pada masa Khalifah Umar Abdul Aziz pada tahun 317. Pada gelombang pertama ada 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan lebih berjasa memimpin pasukan Islam dalam proses penaklukan Spanyol. Mereka adalah pertama Tarifin bin Malik sebagai pasukan perintis dan penyelidik. Dia berangkat diutus Musa bin Nusair pada tahun 710 Masehi dengan jumlah pasukan sebanyak 500 orang. Mereka berhasil menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa. Kedua, Tariq bin Ziyad sebagai pasukan penakluk. Mereka berangkat pada tahun 711 Masehi. Juga diutus Musa bin Nusair dengan jumlah pasukan sebanyak 7.000 orang.
Sebagian besar pasukannya adalah suku Barbar yang didukung Musa bin Nusair dan sebagian lainnya lagi adalah orang Arab yang dikirim Khalifah Al-Walid. Pasukan mereka menyeberangi selat di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad. Ketiga, Musa bin Nusair. Dia berangkat dengan pasukan besar menyeberangi selat pada tahun 712 Masehi. Dan satu persatu kota yang dilaluinya dapat ditaklukkan seperti Sidonia, Carmona, Seville, dan Merida. Dia dan pasukannya bergabung dengan pasukan Tariq di Toledo. Gelombang kedua, penaklukan Spanyol di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdulaziz atau 717 Masehi. Sasarannya untuk menguasai pegunungan Pirenia dan Perancis Selatan. Pimpinan pasukan dipercayakan kepada Al-Samah, tetapi usahanya gagal dan dia terbunuh pada tahun 720 Masehi. Selanjutnya, masih dalam masa Daulah Umayyah, pimpinan pasukan diserahkan kepada Abdurrahman bin Abdullah, tetapi penyerangannya ke Prancis tidak berhasil dan dia dengan tentaranya mundur kembali ke Spanyol. Baiklah, saya kembalikan ke pembicaraan saya. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu tentang perkembangan Islam di Andalusia, di mana sejarah perkembangan Islam terbagi atas 6 periode. Yang pertama, periode pertama pada tahun 711 sampai 755 Masehi, di mana pada periode ini Spanyol pernah di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada periode ini stabilitas politik negeri Spanyol belum tercapai sempurna. Sebabnya banyak gangguan yang masih terjadi, baik datang dari luar maupun dari dalam. Yang kedua yaitu periode kedua, di mana pada tahun 755 sampai 912 Masehi. Pada periode ini Spanyol di bawah pemerintahan Abbasiyah di Baghdad. Amir yaitu panglima atau gubernur yang pertama adalah Abdurrahman yang pertama yang masuk ke Spanyol pada tahun 1380 Hijriah atau 755 Masehi dan diberi gelar Al-Dalil yang masuk ke Spanyol. Yang ketiga, periode ketiga pada tahun 912 sampai 1013 Masehi, di mana pada periode ini berlangsung mulai dari pemerintahan Al-Rahman ketiga yang bergelar An-Nasir, di mana pada periode umat Islam di Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan menyaingi Daulah Abbasiyah di Baghdad. Periode keempat pada tahun 1013 sampai 1086 Masehi, di mana pada masa ini Spanyol sudah terpecah-pecah menjadi beberapa negara kecil yang berpusat di kota-kota tertentu. Bahkan pada periode ini Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja atau golongan atau al-muluk tawayyun. Periode kelima pada 1886 sampai 1248 Masehi. Periode ini Spanyol Islam meskipun masih terpecah dalam beberapa negara, tetapi terdapat satu kekuatan yang dominan, yaitu kekuatan dinasti Murabitun pada tahun 1086 sampai 1143 Masehi dan dinasti Muawiyun pada tahun 1146 sampai 1235 Masehi. Periode terakhir atau periode ke-6 di mana pada tahun 1248 sampai 1492. Pada periode ini Islam hanya berkuasa di Granada di bawah dinasti Ahmad pada tahun 1232 sampai 1492. Peradaban kembali mengalami kemajuan seperti di zaman Abdurrahman An-Nasir. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Yunus. Baiklah, selanjutnya hasil perkembangan Islam di Andalusia. Pertama, filsafat. Dalam bidang filsafat atas inisiatif Al-Hakam II pada tahun 961 sampai 976 Masehi, karya-karya ilmiah dan filosof diimpor dari timur dalam jumlah besar, sehingga Cordoba dengan perpustakaan dan universitas-universitasnya mampu menyaingi Baghdad sebagai pusat utama ilmu pengetahuan di dunia Islam. Kedua, sains. Dalam bidang kedokteran dikenal Ahmad bin Abbas adalah ahli dalam bidang obat-obatan. Ummi Al-Hasan binti Abi Ja'far adalah ahli kedokteran dari kalangan wanita. Dalam bidang ilmu kimia dan astronomi adalah Abbas bin Farnas. Tiga, sejarah dan geografi. Dalam bidang sejarah dan geografi dikenal Ibnu Jubair dari Valencia.
pada tahun 1145 sampai 1228 Masehi, menulis tentang negeri-negeri Muslim Mediterania dan Sicilia. Kedua, Ibnu Battuta dari Tangier pada tahun 1304 sampai 1377 mencapai Samudra Pasai di Indonesia dan sampai ke Cina. Ketiga, Ibnu Al-Khatib pada tahun 1317 sampai 1374 Masehi. Keempat, dalam bidang fikih dikenal di Spanyol sebagai penganut mazhab Maliki. Mazhab ini di sana diperkenalkan oleh Ziyad bin Abdul Al-Rahman. Hashim I adalah penyokong mazhab Maliki. Kelima, musik dan kesenian. Dalam bidang musik dan kesenian, khususnya seni suara, Spanyol Islam mempunyai kecemerlangan dengan tokohnya Al-Hasan bin Nafi yang dikenal dengan Zaryab. Setiap kali diselenggarakan pertemuan dan jamuan, Zaryab selalu tampil mempertunjukkan kebolehannya. Keenam, arsitektur. Dalam bidang arsitektur adalah Daulah Umayyah II di Spanyol telah juga mengukir prestasi dalam bidang seni bangunan kota dan seni bangunan masjid. Saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya atau materi terakhir akan dijelaskan oleh Intan. Selanjutnya, pengunduran Islam di Indonesia. Faktor internal. 1. Sistem pengangkatan kekhalifahan yang kurang jelas. Karena sistem pengangkatan khalifah kurang jelas, maka di antara anggota keluarga Bani Umayyah saling memperlukan kekuasaan. Mereka saling mengklaim dirinya bahwa dia merasa lebih berhak untuk menjadi khalifah. 2. Tidak adanya ideologi pemersatu. Hal ini terjadi hingga abad ke-10 atas pengakuan pada para penguasa Muslim bagaimana politik yang dijalankan Bani Umayyah terhadap para mukhalaf yang berasal dari rumah setempat. Mereka diperlakukan tidak sama seperti tempat daerah aturan Islam lainnya. 3. Kesulitan ekonomi. Dalam catatan sejarah, pada paruh kedua masa Islam di Andalusia, para penguasa begitu aktif mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam, sehingga mengabaikan pengembangan perekonomian. Akibatnya, timbul kesulitan ekonomi yang memberatkan dan berpengaruh bagi perkembangan politik dan militer. Faktor eksternal. 1. Karena wilayah Spanyol terpencil. Kondisi wilayah turut mempengaruhi kemunduran Islam di Spanyol. Spanyol bagaikan daerah terpencil dari dunia Islam yang lain. Mereka selalu berjuang sendirian tanpa mendapatkan bantuan kecuali dari Afrika Utara. 2. Konflik antara Islam dan Kristen. Sejak Islam masuk ke Spanyol, para penguasa Islam tidak melakukan islamisasi secara sempurna. Kerajaan-kerajaan Kristen yang ditaklukkan dibiarkan pada hukum dan adat mereka. Asal mereka membayar rezeki. Di samping itu, kehadiran orang Arab memperkuat rasa kebangsaan atau nasionalisme orang Kristen Spanyol. Dan kembali kepada pemerintah. Demikianlah presentasi kami. Jadi di sini kami ingin membuka sesi tanya jawab, di mana kami bisa mengajukan pertanyaan sebanyak 5 kepada orang yang tepat. Nama saya Alia Dania dengan NIM 015 dari kelompok 1. Pertanyaan saya kepada Raisa Hasmi, sebelum masuknya Islam, agama atau kepercayaan apa yang menjadi mayoritas di Andalusia? Perkenalkan, nama saya Angelina Resnawati Lubis dengan NIM 053. Pertanyaan saya kepada Intan dengan pertanyaan, setelah kedatangan Islam, bagaimana masyarakat Andalusia mengalami perubahan secara sosial dan budaya? Adakah unsur kebudayaan Visigot atau Romawi yang diterima dan diasimilasi dalam masyarakat Islam awal Andalusia? Sebaliknya, aspek kehidupan apa saja yang berubah secara drastis dengan masuknya Islam? Terima kasih. Saya Arman dengan NIM 230706063 ingin bertanya kepada yang belum Zikra. Pada periode perkembangan Islam di Andalusia, kan nggak cuma ada Muslim di sana, ada yang non Muslim. Bagaimana mereka bisa hidup berdampingan secara relatif damai selama berabad-abad meskipun terdapat perbedaan teologis? Saya anak orang miskin dengan NIM 230706059 ingin bertanya kepada Yunus. Kan yang apa penyebab apa yang menghancurkan itu Islam di Spanyol? Apakah benar itu akibat dari reconquista dari pihak kerajaan Kristen Spanyol? Coba jelaskan.
Oke. Perkenalkan, nama saya Puastika Sedelim Selamat. Saya dari kelompok 8 ingin bertanya kepada Tulus. Dari PPT kalian di pemunduran Islam di Andalusia yang tidak adanya ideologi pemersatu. Di sana ada yang disebutkan politik yang dijalankan Bani Umayyah terhadap para mukhalaf yang berada dari umat setempat tidak sama seperti tempat-tempat daerah takwukat Islam lainnya. Boleh disebutkan apa saja kelompok yang tidak sama itu? Jadi di sini kami dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan. Jawaban pertama akan dijawab oleh Raisa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Aladania, yaitu sebelum masuknya Islam, agama atau kepercayaan apa yang menjadi mayoritas di Andalusia? Sebelum masuknya Islam, agama mayoritas di Andalusia adalah agama Kristen. Pada masa itu, Andalusia merupakan bagian dari Kekaisaran Romawi Barat. Setelah masuknya Islam ke Andalusia pada abad ke-8, agama mayoritas di wilayah tersebut berubah menjadi Islam. Islam kemudian menjadi agama mayoritas yang dianut penduduk di Andalusia. Oke, jawaban selanjutnya akan dijawab oleh Intan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Melina. Tadi pertanyaannya, setelah kedatangan Islam, bagaimana masyarakat Andalusia mengalami perubahan sosial dan budaya? Adakah unsur kebudayaan Visigot atau Romawi yang diterima dan diasimilasi dalam masyarakat Islam awal Andalusia? Sebaliknya, aspek kehidupan apa saja yang berubah secara drastis dengan masuknya Islam? Sebelum masuknya Islam ke Andalusia, masyarakat Andalusia mengalami perubahan yang signifikan dalam sosial dan budaya. Perubahan sosial terjadi karena perpindahan penduduk dan disebabkan oleh perang dan perpindahan penduduk yang tidak tetap. Pendatang Islam mengubah budaya dan agama di Andalusia yang diakibatkan oleh perpindahan budaya dan perubahan ekonomi. Perubahan budaya juga terjadi karena penggabungan bangsa dan budaya di Andalusia yang diakibatkan oleh perpindahan penduduk, perubahan ekonomi, dan perubahan politik. Unsur kebudayaan Visigot dan atau Romawi yang diterima dan diasimilasi dalam masyarakat Islam awal Andalusia tidak dijelaskan secara spesifik. Namun kondisi masyarakat Andalusia sebelum kedatangan bangsa Muslim sangat suram, merajalela di mana-mana, dan Andalusia dikuasai oleh kerajaan Visigot dengan raja yang bernama Roderick. Berikutnya beberapa aspek kehidupan yang berubah secara drastis dengan masuknya Islam di Andalusia, seperti perubahan pada religi, politik, budaya, ekonomi, dan sosial. Terima kasih. Oke, jawaban selanjutnya dari Ikram. Kira saya akan menjawab pertanyaan dari Arman yang pertanyaannya yaitu selama periode perkembangan Islam di Andalusia, hal yang harus diperhatikan adalah Islam tidak sendiri, di sana ada juga agama lain. Lalu bagaimana bisa hidup berdampingan dengan damai dalam waktu yang relatif lama meskipun terdapat perbedaan teologis? Baiklah, saya akan menjawab faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hubungan antara agama yang harmonis di wilayah tersebut, yaitu pertama, pemerintahan yang toleran. Penguasa Muslim di Andalusia seperti Umayyah dan Abbasiyah seringkali menerapkan kebijakan toleransi terhadap pemeluk agama lain, terutama agama Kristen dan Yahudi. Faktor kedua yaitu keberagaman budaya. Andalusia dikenal sebagai pusat kebudayaan dan keilmuan yang beragama selama periode Islam. Kota-kota seperti Cordoba, Granada, dan Sevilla menjadi pusat intelektual dan kultural. Ketiga, sistem hukum yang adil. Sistem hukum Islam di Andalusia dikenal sebagai prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak individu termasuk hak-hak minoritas agama. Ini membantu menciptakan lingkungan yang relatif aman dan stabil bagi semua warga. Yang terakhir, kepemimpinan yang menghargai kebinekaan. Beberapa penguasa Muslim di Andalusia seperti Emir Abdul Rahman I dan Khalifah Abdul Rahman III dikenal sebagai penjaga inklusif. Mereka yang mendorong kerjasama antar agama dan mendukung perkembangan kebudayaan dan ilmiah. Baik, itu saja jawaban.
Untuk jawaban selanjutnya akan dijawab oleh Yunus. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Farhan. Apakah benar yang menghancurkan Islam di Andalusia itu akibat dari reconquista atau genosida yang dilakukan oleh kerajaan Kristen Spanyol? Jawabannya benar. Runtuhnya Islam di Andalusia itu salah satunya dikarenakan faktor reconquista yang dilakukan oleh kerajaan Kristen Spanyol untuk menaklukkan kembali Andalusia oleh kaum Kristen. Keberhasilan itu dikarenakan karena para penguasa Islam pada zaman dulu tidak melakukan Islamisasi secara menyeluruh terhadap orang Spanyol, dan para penguasa juga membiarkan orang-orang Kristen itu tetap pada hukum dan adat mereka asalkan mereka membayar upeti. Bagaimana Pak Kandis? Jadi dasarnya bukan dasar benci sama Tidak. Mereka hanya ingin mengembalikan kerajaannya kembali. dalam politik. Hah? Rebutan politik, rebutan. Ya. Oke. Oke, jawaban selanjutnya dari pertanyaan Kolasika yang akan saya jawab sendiri, yaitu pertanyaannya, apa saja perlakuan yang tidak sama yang dilakukan oleh pemerintah dari politik Bani Umayyah terhadap para mukallaf dari umat setempat atau Spanyol dengan takutan Islam lainnya. Jadi menurut makalah di sini, perlakuannya itu ditandai dengan masih diberlakukannya istilah ibad dan mu'aladin, yaitu suatu ungkapan yang dinilai merendahkan. Kalau mu'aladin itu berasal dari kata etimologis bahasa Spanyol dan Portugis, yaitu muladin, yang menunjukkan orang keturunan belakang putih dan hitam. Jadi kalau menurut saya sih ini seperti kayak membeda-bedakan gitu. Ungkapan, makanya dibilang ungkapan merendahkan. Itu. Kalau teman-teman ada mau menambahkan atau menjelaskan yang lebih tepat, boleh. Kalau nggak ada, ya udah berarti diterima. Oke. Oke, jadi terima kasih untuk kawan-kawan semua telah memperhatikan presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, tolong maaf. Jadi kami akhiri dengan kata terima kasih.